Oke, ini kelas dogmatika. Kita akan belajar tentang Allah, ya, Kristus, keilahiannya, dan juga beberapa topik penting yang dibahas di dalam Saint Ambrosius. Ya, dalam bukunya berjudul The Exposition of the Christian Faith, eksposisi iman Kristen. Ya, bukunya saya sudah share di Google Classroom, sudah download. Nah, itu cari Ambrosius, kemudian Exposition of the Christian Faith. Ya. Nah, hari ini kita akan bahas buku yang pertama. Ya, ini nanti akan sifatnya kita lebih banyak baca dan diskusinya. Apa yang ditulis untuk our knowledge, ya, untuk spiritual knowledge, untuk pengetahuan rohani kita. Tapi pengetahuan rohani ini perlu dicerna, ya, dikunyah dan dicerna dengan baik. Tentu melalui refleksi dalam tugas-tugas. Nah, itu penting, ya. Yang baru gabung dengan kelas ini, misalnya Lisma, Krisman, Andro, ya. Nah, seperti biasa nanti ada tugas mingguan, ya. Tugas mingguannya adalah kalian mengerjakan pengetahuan spiritual yang kalian dapat, kalian tuliskan dalam bentuk paragraf. Ya, misalnya hari ini nanti kita mau belajar tentang keselamatan nih. Saya sudah share ya linknya itu. Jadi pelajaran kita selain di Google Classroom, saya sering share di WordPress, ya, di WordPress. Kemudian linknya saya share di di grup WhatsApp Fathers itu. Ya, di artikel-artikel yang saya share itu tolong diperhatikan karena itu berkaitan dengan materi kuliah. Misalnya kayak Ambrosius, saya sudah share di grup. Nah, itu perhatikan, udah ada kan? Nah, itu kan kalian tinggal klik, nggak baca, gitu, ya. Saya nggak share di Classroom. Classroom itu hanya buku, oke? Nah, kemudian kita hari ini mau belajar doktrin yang paling basic, mungkin ini yang dari tingkat 1 naik tingkat 2. Saya mau make sure kalian tuh mengerti tentang salvation, keselamatan, karena ini sangat dasar, ya, untuk mempelajari tentang doktrin Allah dan sebagainya. Nah, dogma 2 dan 4 ini kan berkaitan dengan Kristus, ya, dan Roh Kudus, ya kan, serta nanti gereja. Nah, kalau berkaitan dengan Kristus, ya berkaitan dengan keselamatan kita, karena Kristus adalah keselamatan itu. Jadi kalau kita membahas Kristus, ya tidak bisa lepas dari keselamatan. Nah, bahasa keselamatan tidak bisa lepas tentang penebusan, tentang dosa, ya, tentang karya Roh Kudus. Jadi semua sebetulnya saling berkaitan, ya. Cuma memang tiap semester itu dibagi-bagi, ya. Kemudian bahannya pasti berbeda dari tiap semester, nggak ada yang sama, ya, karena kita fokusnya kepada patristik, kepada Bapak Gereja yang karya mereka tuh begitu banyak dan begitu dalam, begitu kaya, sehingga ya kalian di sini waktu sekolah di sini ada kesempatan untuk baca ancient patristik ini, bapak-bapak gereja yang purba ini, yang ancient ini, oke. Tujuannya adalah tadi supaya kita punya faith itu ditambah dengan knowledge itu pengetahuan spiritual kita tentang Allah, ya kan, supaya dengan pengetahuan spiritual tentang Allah itu kita menghasilkan obedience dan fruit, ya, ketaatan dan buahnya ya kerendahan hati, ya, buahnya adalah ketaatan, buahnya adalah makin kamu belajar tentang Allah, kamu makin mengerti siapa dirimu. Seperti tadi kata Saint Siloan, kita adalah orang-orang yang berdosa seperti di neraka, ya, tetapi ada Tuhan yang datang memberi belas kasihan sehingga kita tidak boleh putus asa dan sebagainya. Nah, itu adalah bentuk kerendahan hati yang dihasilkan ketika kita belajar teologi. Jadi kamu belajar Bapak Gereja, belajar dogmatika, kamu semakin ngerti nih bahwa oh iya ya, saya harusnya jadi seperti apa ini supaya sesuai dengan gambarnya. Nah, sehingga nanti kamu bisa mengajak orang, memimpin orang untuk mengikut Kristus, ya. Jadi mengajak orang mengikut Yesus itu bukan sekedar percaya lalu dibaptis gitu, ya, seolah kamu sudah
menyelamatkan jiwa. Ya bukan hanya itu gitu, ya. Tetapi bagaimana kamu bisa membawa orang itu melihat Kristus dan dia bisa menjadi seperti Kristus yang dimulai dari diri kita. Ya kan? Mulai dari kita ya kalian diperlengkapi dengan berbagai macam tulisan-tulisan dari Bapak Gereja. Ya, kenapa Bapak Gereja? Karena mereka lah ajaran-ajaran yang ortodoks. Ajaran-ajaran ortodoks itu adalah ajaran-ajaran yang benar. Ini bukan denominasi ya, tapi ini memang ajaran dari para rasul, dari para bapak gereja yang diteruskan oleh bapak gereja ya, dari terima dari rasul, rasul menerimanya dari Tuhan ya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menerimanya dari siapa? Dari Allah Bapa. Ya kan? Allah Bapa mengutus anaknya, apa yang dia katakan, apa yang dia karyakan, dia lakukan itu semua adalah ketaatan dia kepada Bapa, berasal dari Bapa. Nah, jadi dari Bapa kepada Kristus. Dari Kristus kepada siapa? Kepada gerejanya, yaitu para rasul. Lalu dari para rasul mewariskan ajaran ini kepada siapa? Ya, kepada suksesinya kan? Kepada bapak-bapak gereja, misalnya kepada orang-orang kudus yang kalian baca. Oke? Sehingga ajaran kita mulai dari kitab suci ini kan perkataan Kristus, firman Allah, ya kan? Yang tali merahnya itu, benang merahnya adalah semuanya kepada Kristus. Apa yang dikatakan, diajarkan oleh Kristus, semua tercatat di dalam kitab suci. Jadi apa yang diajarkan, dilakukan oleh Kristus, semua berasal dari Allah. Dari Kristus, dari Allah kepada Kristus, kepada para rasul, kepada beberapa gereja. Nah, sekarang kita pelajari apa yang dipelajari oleh Bapak Gereja. Jadi sama artinya kita belajar kepada para rasul dan belajar kepada Kristus. Kalau kamu belajar tentang Kristus, kamu makin mengenal siapa Allah itu. Nah, ketika kamu mengenal Allah itu, kamu makin tahu siapa dirimu. Kenapa? Karena kamu adalah gambarnya Allah gitu loh. Jadi, ya kan? Misalnya saya belum pernah nih lihat Raymond. Wajahnya gimana, wujudnya gimana, ya tingginya seberapa, kurus atau gemuk, ya kan? Hidungnya pesek atau mancung, giginya putih atau kuning atau hitam gitu. Kan kita nggak tahu gitu. Tapi begitu ada gambarnya, oh ternyata Raymond gambarnya itu seperti ini. Oke, ketika saya mau jemput dia nanti di bandara misalnya, oh saya sudah tahu, oh orangnya ini. Karena saya pelajari gambarnya, oh mukanya seperti ini, tingginya seperti ini, ya. Nah misalnya gitu. Ah, begitu saya lihat, oh ini Raymond. Gitu. Ya bukan Royman. Ini Raymond karena ada gambarnya. Nah, waktu kamu baca kitab suci, baca Ambrosius misalnya, ya kamu baca Saints misalnya, kamu lihat siapa sebetulnya di situ? Kamu lihat gambarnya Allah gitu. Ya kan waktu kamu baca kitab suci, kamu lihat siapa? Lihat Allah. Nah, tadi kita pelajari, kita kok bisa melihat? Kamu kok bisa melihat Allah? Atau gini, kamu kok bisa melihat idol ini karena apa tadi? Iya, karena terang, ada cahaya. Coba kamu di tempat yang gelap, kamu nggak bisa melihat apa-apa kan? Walaupun kamu punya mata gitu. Semua kita punya mata yang sehat. Tapi mata untuk melihat membutuhkan cahaya. Bapak, cahaya itu memantulkan apa? Cahaya itu memantulkan apa? Hah? Apa? Cahaya itu memantulkan apa? Bayangan. Sehingga bayangan itu ditangkap oleh mata kita, retina kita, diolah di otak, dan kita mengatakan, ini bayangan apa ini? Oh, ini objek apa? Buku, orang, ya, meja, dan sebagainya. Nah, karena ada cahaya, maka kita bisa melihat. Oke? Jadi waktu kamu baca kitab suci, kamu baca Bapak Gereja, kamu baca kisah-kisah orang hidup, oke? Kamu baca, tapi belum tentu kamu bisa melihat. Paham nggak maksud saya? Ya, untuk melihat kita butuh apa? Cahaya, gitu. Jadi waktu kamu baca ini kitab suci ini, baca tentang Allah itu cahaya nggak? Allah itu terang nggak? Iya, Allah itu terang. Tapi cahaya harus dipantulkan kan? Kalau nggak dipantulkan nggak nyampe ke mata kita, betul? Nah, bagaimana Allah yang terang itu memantulkan cahayanya supaya bisa masuk ke dalam mata kita?
Tentu ini mata rohani ya. Ada Kristus sebagai cahaya kemuliaan Allah, gambar Allah atau rupa Allah. Nah, kalau dia adalah rupa Allah, ini kan rupa, ini wujud. Kan? Buku namanya, kitab namanya. Kalau Allah wujudnya gimana? Rupanya apa? Ya Kristus itu. Ya kan? Dalam Kolose 1 ayat 18, Filipi 2 ayat 7, dia adalah dalam gambar rupa Allah. Oke? Dia adalah gambar Allah, Ibrani 1 ayat 3, dia ada cahaya kemuliaan Allah gitu. Nah, sehingga gambar itu, rupa itu memantulkan cahaya. Sebab Allah itu terang. Ketika cahaya itu dipantulkan masuk ke dalam mata kita, kita melihat siapa? Allah. Jadi, waktu kamu belajar tentang doktrin, tentang teologi, ya, bukan hanya di kelas saya, tetapi yang berkaitan dengan Allah, kamu harus bisa melihat, bukan hanya memahami. Right? Kamu bisa melihat. Melihat berarti melihat siapa? Melihat Allah. Berarti kamu bisa melihat Kristus. Nah, untuk melihat kita butuh cahaya ilahi. Nah, supaya kamu bisa mendapat cahaya ilahi itu, maka kamu harus dituntun oleh Roh Kudus. Ya, harus dituntun oleh Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus? Karena dialah Roh yang bisa memberikan anugerahnya. Untuk melihat cahaya kita butuh anugerah. Siapa yang menyalurkan anugerah itu? Roh Kudus. Maka kita waktu belajar tentang Allah itu nggak bisa sendiri, kita harus berdoa. Oke, supaya apa? Supaya Roh Kudus itu memberikan rahmatnya, kasih karunia-Nya, supaya kita bisa menangkap, dengan rahmatnya itu kita bisa menangkap pantulan cahaya tadi. Supaya kita jadi, mata kita jadi terang. Ya, walaupun misalnya objek ini nih memantulkan cahaya, tetapi matamu ditutup gelap, kamu bisa melihat nggak? Nggak. Matamu harus dibuka. Nah, matamu dibuka itu oleh siapa? Oleh Roh Kudus, melalui anugerahnya. Sehingga matamu terbuka, ada objek yang memantulkan cahaya, matamu terbuka, lalu cahaya itu bisa masuk ke dalam matamu, lalu kamu bisa paham nggak maksud saya? Ya, oke, that's okay. Jadi waktu kamu misalnya satu semester ini, coba apa yang kamu baca itu bukan hanya apa yang kamu pahami, tapi adalah kamu bisa melihat Allah itu sendiri, melihat Kristus itu sendiri. Nah, begitu kamu melihat, kayak tadi kamu melihat foto, oh akhirnya kamu jadi tahu nih, oh Raymond itu kayak gini tahu mukanya, Lisman itu kayak gini tahu. Nah, jadi waktu kamu melihat Allah, akhirnya kamu jadi ngerti, oh Allah itu kayak gini ternyata. Yesus itu kayak gini ternyata. Nah, waktu kamu melihat foto itu, berarti kamu sedang melihat siapa? Ya dirimu, karena kamu adalah gambar fotonya Allah. Right? Diciptakan menurut fotonya Allah. Fotonya Allah itu siapa? Kristus. Kita dicipta menurut Kristus. Begitu kamu melihat Kristus dalam foto itu, kamu melihat siapa? Melihat Kristus sekaligus dirimu. Oke? Jadi kalau kamu mau mengenal dirimu, kan kamu foto dirimu. Kamu lihat dirimu seperti ini. Oh iya. Nah, dirimu yang seperti ini itulah gambar Kristus itu. Paham nggak maksud saya? Jadi waktu kita belajar Allah, berarti kita sekaligus belajar mengenal diri kita siapa. Bukan apa, tetapi siapa saya, siapa Kristus itu. Ya. Nah, kalau kamu makin mengenal Kristus, tujuannya adalah supaya kamu bisa memberitakan Kristus, karena kamu sadar bahwa kamu sudah melihat Kristus, berarti itu tadi apa? Siloam mengatakan apa? Kamu dipenuhi oleh Roh Kudus, yaitu anugerahnya. Sampai dia katakan apa? Meresapi tulang sumsum. Berarti apa? Dia menguasai seluruh hidupmu. Ya, kasih karunia itu adalah terang ilahi. Jadi waktu kamu bisa melihat Allah, otomatis cahaya ini sudah masuk nggak ke dalam matamu? Masuk nggak ke otakmu? Masuk. Bayangannya itu sudah masuk. Jadi untuk melihat kan perlu cahaya harus masuk ke dalam retina, lalu diolah jadi bayangan, masuk ke dalam otak, otak akan mengasih tahu ini benda apa. Nah, begitu kita bisa melihat Allah, anugerah itu sudah masuk menguasai diri kita. Cahaya itu masuk menguasai diri kita. Sehingga benar dikatakan Rasul Paulus, hidupku adalah Kristus. Hidupku bukan aku lagi. Sebab
hidupku adalah Kristus. Ya, hidupku bukan Kristus, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Oke, di dalam Galatia pasal 3 itu. Nah, jadi saudara-saudara, semua student di tempat ini, jadi kita sama-sama belajar di sini, ya. Ini satu teks yang baru nanti dari Saint Ambrosius. Kemudian ada, saya mau kalian juga, ya, exercise rohani itu dilatih, gitu ya. Jadi nanti ada tugas mingguan. Tugas mingguannya adalah kalian baca Saint setiap hari, ya. Cukup buat satu paragraf yang bagus, baca itu selalu ada kisah orang, ya. Misalnya kayak hari ini kita belajar tentang misalnya apa, Laurentius dari Roma, ya kan? Itu ada kisah hidupnya itu. Kalian baca aja. Tapi ingat, baca diusahakan untuk melihat Allah di situ. Ya, dengan cahaya tadi. Gimana kita bisa tahu kita telah melihat Allah? Ya, buktinya adalah tadi. Kita dipenuhi Roh Kudus, penuh kasih karunia, ada kerendahan hati, ya, ada ketaatan dan sebagainya. Oke, ini bukan kamu manifestasi gitu ya, enggak. Tetapi wujudnya adalah dikatakan Siloan tadi, ya, tadi dikatakan ada berapa poin itu? Satu, ada kasih karunia. Yang kedua, ada kerendahan hati. Yang ketiga, ini ya. Kita coba buka dulu. Ada kerendahan hati, ada tadi dikatakan ada usaha, ya, tidak putus asa. Nah, itu menunjukkan bahwa kita melihat Allah, ya. Jadi ada pertama, ada kasih karunia, ya kan? Kemudian, iya. Nih ya. Nah, ada kasih karunia, lalu ada firman yang sempurna, ya, kerendahan hati tadi, pertobatan. Nah, terus ada ilmu pengetahuan yang agung, artinya tadi ya, kamu makin belajar, kamu dapat knowledge tadi, pengetahuan tadi. Pengetahuan yang agung menurut Saint Siloan itu dua, ya. Manusia menjadi serupa dengan Kristus, merenggahkan dirinya ke bawah ke atas. Ke bawah itu berarti kamu jaga pikiranmu seperti di neraka. Oke, ke atas berarti jangan putus asa, ya, karena ada jalan yang sudah menuntun kita ke surga, dia katakan. Nah, jadi di sini tentu setiap orang-orang kudus itu berbeda-beda gitu pengetahuannya. Tapi kalau kamu dapat, nah itu menunjukkan kamu melihat Kristus. Seperti kayak kamu baca Alkitab, kamu dapat pengetahuan, nah kamu melihat Kristus. Lalu ada kepribadian kita yang makin, nih ya, kepribadian kita yang makin serupa dengan Kristus. Lalu doa, ada usaha berdoa bagi dunia, kan terakhir adalah mengasihi musuh-musuh. Nah, ini 8 ciri orang yang melihat Kristus. Ya, artinya orang yang dipenuhi oleh terang tadi. Oke, melihat berarti dipenuhi oleh terang ilahi. Gitu. Oke, ini kasih kepada musuh-musuh yang terakhir. Nah, ini nanti kalian bisa baca ya. Oke, jadi dari tugas-tugas ini kita mencoba apa yang kalian tulis adalah kalian bisa melihat Kristus itu. Ya. Nah, cara ngerjakannya mungkin yang baru nih belum tahu. Simpelnya adalah tennya kan setiap hari ada. Makanya ini butuh disiplin ya. Saya kira yang lain sudah terbentuk selama ini ya, sudah bisa. Misalnya kayak ada cerita apa hari ini? Coba buka. Laurentius dari, ya, itu cerita orang kudus, ya.
Nah, ini mulai hari ini ya. Jadi view, nah kalian view, buka. Nah, ini ya. Misalnya, kalian baca, lalu kalian beri apa semacam tadi, semacam pengetahuan yang kalian peroleh. Ya, misalnya tadi Sensilo mengatakan gini. Oh, udah tertutup lagi. Sensilo mengatakan firman itu seperti cahaya, walaupun kata-katanya sederhana ya, tapi selalu memberikan dia cahaya. Ya, nah dia bisa mendapat pengetahuan seperti itu. Firman Allah itu seperti cahaya. Nah, waktu kamu baca, misalnya ini, ya, kamu coba tangkap apa yang mau diajarkan lewat kehidupan Laurentius ini. Ya, kasih komentar. Lalu di sini selalu ada leksionarinya. Nah, misalnya hari ini kita baca 2 Korintus 1 ayat 1 sampai 7, Matius 21 ayat 43 sampai 46. Nah, ini adalah leksionarinya. Ya, ini leksionari dari Saint Giovan. Ceritanya ini bisa kalian klik di sini ya dari OCA. Nah, leksionari seperti ini perlu kalian kerjakan. Ya. Nah, untuk materi kita akan bahas ini Ambrosius. Ya. Nanti setelah sesi kedua, sesi pertama ini nanti kita akan bahas tentang ini bagaimana kita selamatkan. Oke? Ya. Nah, kemudian tugas akhirnya adalah dari Ambrosius ini, ya, materi dari Ambrosius ini nanti kalian semua nanti bahas tentang Ambrosius. Iya, tokohnya dari Ambrosius. Oke, tokohnya dari Ambrosius. Nah, apakah misalnya konsep keselamatan dia, nanti apa topik-topik apa yang dibahas, ya, tentang Kristus, tentang Roh Kudus. Oke, nah itu nanti dibahas di buku ini. Jadi waktu kamu mulai ini, ya sudah ada kutipan-kutipannya, tinggal kamu tinggal kamu, ini saya udah terjemahin ya, tinggal kamu kutip kamu bisa paraphrase atau kamu ringkas, ya kan, terus kamu kasih komentar. Nah, makanya untuk latihannya adalah kamu baca misalnya kamu baca renungan ini, ya ini kan ada renungan misalnya dari Matius 21 ya, ayat 43 sampai 46. Nah, kamu ringkas gitu, kamu belajar ringkas. Oke, kamu belajar ringkas 1-2 kalimat. Ya kan? Nah, misalnya nih, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi merasa bahwa Tuhan sedang menceritakan perumpamaan tentang mereka. Bahwa dia sedang membuka mata mereka sehingga mereka dapat melihat kebenaran. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka berpikir bagaimana cara membunuh Tuhan. Jika akal sehat sudah terdistorsi oleh prasangka buruk, maka bukan hanya tidak percaya, tetapi mereka akan memakai segala sesuatu untuk membunuh Tuhan. Nah, ini juga sama seperti kita gitu loh. Ya, prasangka yang buruk mendorong kita ke jalan yang sesat. Dan kemudian kita akan jadi pembunuh-pembunuh Tuhan. Sama seperti orang-orang liberal itu ya, yang nggak percaya Kristus juru selamat. Mereka nggak percaya tentang mukjizat dalam Injil, ini nggak benar. Ya, ini harus dicoret. Ini kan teologi yang liberal itu seperti itu. Nah, ini sama saja dengan membunuh Tuhan. Ya, banyak karya dari mereka, tapi tidak ada satupun yang akan membuat orang itu akhirnya bisa menemukan Tuhan. Oke, tidak ada satupun yang akan membuat mereka itu percaya kepada kebenaran Injil. Nah, itu intinya ceritanya. Jadi kamu tinggal ringkas gitu. Oh, ini tentang apa? Misalnya kalau kamu ringkas. Jadi misalnya kita harus punya hati yang teachable, hati yang mau diajar oleh Tuhan, bukan seperti orang Farisi. Nah, itu cukup. Kamu bisa meringkas gitu.
Ya, karena ini setiap hari akan ada banyak, jadi kamu nggak perlu panjang-panjang. Ya, misalnya dari cerita Sain ini kamu dapat apa? Apa pengetahuan yang kamu dapat? Belajar. Ya, oke. Lalu dari ini kamu juga kira-kira apa? Gitu. Sehingga waktu kamu ngerjakan tugas ini sebetulnya kamu lagi mendisiplinkan dirimu untuk membaca kitab suci. Ya. Tapi kenapa bukan hanya kitab suci aja? Kok ada cerita orang kudusnya? Tadi sekali lagi saya katakan, kok kenapa ada cerita orang kudusnya? Nah, karena mereka adalah orang-orang yang penerus dari ajaran Kristus. Ya kan? Tadi kan dari Allah Bapa kepada anak Kristus. Terus kepada para rasul. Para rasul pada siapa? Orang-orang kudus. Jadi ada kesinambungan seperti itu. Ya. Oke, ini jadi tugas kita cuma ada 2. 50% tugas mingguannya, 50% ya bikin paper nanti di akhir. Ya. Nah, ini berapa SKS ini? 3 kan? 3 SKS. Jadi harus maksimal ya. Pak, kalau terlambat kumpul gimana? Karena tugas mingguannya, ya janganlah biasakan terlambat. Selalu bertanya, Pak, kalau saya duluan kumpul gimana? Itu, ya kan? Kenapa nggak ada? Kan Pak, kalau saya sudah duluan kumpul boleh nggak? Ya, ya. Belajar dari pengalaman lalu, Pak. Ya. Kan tugasnya kemarin ya tadi beratnya saya baru kirim juga tadi. Nah, gimana nih Pak contohnya selesai seminggu kita mau proses apa nih? Terus boleh nggak kita konstruksi sampah pakai kalau Bapak kalau bilang lanjutkan kita juga sambil lanjutkan BPK kita dan sambil juga mati kayak gitu. Pokoknya langsung berkesinambungan juga dong. Tugas akhirnya. Iya. Tugas akhirnya. Oh ya boleh. Paling enggak misalnya kita 1-2 pertemuan, mungkin harus 2-3 pertemuan kan udah dapat gambarannya. Ya. Nah, itu udah bisa ngajuin judul. Jadi kalian sudah bisa mulai kumpulin kutipannya, ya. Kumpulin kutipannya. Saya juga lagi mikir apa kalian mungkin bisa tidak hanya Ambrosius, mungkin bisa ambil di Filokalia. Jadi Filokalia itu di indeks ada, ya kan? Di indeksnya itu banyak, ada tentang salvation, ada tentang macam kan? Nah, ini saya pikir ini baik kalian bisa lanjutin karena itu sudah cara yang benar, cuma perlu dimantapin ya. Misalnya nih, Filokalia volume 1, ya. Kalian mau ambil siapa ini? Saint siapa? Maximus. Oke. Ya, Maximus di volume 2 ya. Misalnya, nah ini kalian mau ambil tentang lihat di indeks. Tapi jangan yang person, yang subjek ya. Nah, ini subjek. Oke, misalnya nanti di Ambrosius bahas tentang dosa misalnya. Atau bahas tentang apa? Tubuh. Nah, kamu bisa. Tubuh itu maksudnya apa? Ini sudah ada halaman-halaman yang menjelaskan tentang tubuh. Ini sudah ada konsep ini. Tubuh itu, konsep tubuh dalam Filokalia itu misalnya apa? Tubuh itu ciptaan Allah, 1. Tubuh itu punya 3 elemen. Oke? Tubuh itu mengalami kejatuhan, corruptible. Oke? Nah, tubuh itu apa? Berhubungan dengan jiwa. Tubuh itu apa? Tubuh itu harus dilatih, asketism. Nah, itu kan sudah poin-poin. Ya kan? Nanti poin-poinnya itu jadi temuan. Tapi
untuk sebuah paper itu kalian kumpul dulu kutipan-kutipannya tentang tubuh. Baca dulu. Habis itu baru kutipan-kutipan itu setelah dibaca, dikomentari, baru kalian nanti kelompokkan. Mana tentang elemennya, mana tentang pengendalian dirinya, mana tentang tujuan tubuh itu diciptakan. Tinggal masukkan aja kutipan-kutipannya sesuai kelompoknya. Oke, nah jadi bisa dari sini. Jadi saya nggak batasi hanya Ambrosius, ya. Tetapi topik yang dibahas di Ambrosius itu boleh dikembangkan, diambil di Filokalia. Misalnya kalian mau bahas tentang Kristus, nah ini kan. Nanti di Ambrosius banyak bahas tentang Kristus, ya, tentang Roh Kudus. Nah, ini juga ada halaman-halamannya. Oke? Atau kalian mau bahas tentang apa? Hati nurani. Apa sih conscience atau hati nurani itu? Nah, ini ada halaman-halamannya ini. Nah, halaman-halamannya itu kamu kumpulin. Maksudnya kutipannya kamu kumpulin. Oke? Misalnya halaman 21 nih. Lihat nggak? Halaman 21 ada bahas tentang conscience. Nah, kamu cari kutipannya. Kamu baca, kamu terjemahin lah, kamu kasih komentar. Nah, nanti baca lagi halaman 22 sampai 23, halaman 25. Itu. Oke, sampai halaman 325. Oke. Nah, jadi kumpulin kutipan-kutipannya.